Pendidikan tauhid dalam keluarga merupakan dasar terpenting dalam pembentukan diri pribadi suatu insan yang berguna untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Pendidikan tauhid dalam keluarga yang baik diharapkan kehidupan suatu umat muslim sepanjang hayat. Pendidikan tauhid dalam keluarga pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini semakin tidak mudah untuk diterapkan pada kenyataannya. Pendidikan tauhid yang pertama kali harus dimulai adalah dari sebuah keluarga. Pembahasan pertama adalah tantangan tauhid dalam membina keluarga. Penanaman tauhid sudah banyak dilakukan oleh para nabi, seperti halnya Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Juga Rasulullah menanamkan tauhid pada para keluarganya selama 13 tahun, waktu yang sangat panjang namun hanya 40 orang saja yang mampu melepaskan budaya nenek moyang. Bukan hanya ada pada cara Nabi dan Rasul yang menanamkan tauhid itu, melainkan juga Al-Quran mengajarkan bagaimana pendidikan tauhid itu seperti dalam Quran Surat Luqman ayat 12-15. Surat tersebut menunjukkan bahwa sangat penting mengajarkan kepada anak, bahkan seluruh keluarga untuk tidak ingkar dan syirik kepada Allah. Islam lahir membawa akidah ketauhidan, melepaskan manusia kepada ikatan berhala, serta benda lain yang posisinya hanyalah sebagai makhluk Allah. Agama Islam disepakati oleh para ulama dan pemeluknya sendiri bahwa agama Islam adalah agama tauhid. Pendidikan tauhid dalam keluarga merupakan dasar terpenting dalam pembentukan diri pribadi suatu insan yang berguna untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Pendidikan tauhid dalam keluarga yang baik diharapkan kehidupan suatu umat akan semakin baik dan maju, sehingga dengan ini akan menimbulkan adanya keteguhan iman umat muslim sepanjang hayat. Pendidikan tauhid dalam keluarga pada era kemajuan teknologi seperti sekarang ini semakin tidak mudah untuk diterapkan pada kenyataannya. Pendidikan tauhid yang pertama kali harus dimulai adalah dari sebuah keluarga. Oleh sebab itu, beberapa hal yang harus ada di dalam diri orang tua sebagai pelaksana utama pendidikan tauhid adalah: yang pertama, orang tua harus menjadi sumber informasi utama dan pokok bagi anak-anaknya karena anak lahir dan hidup pertama sekali dalam keluarga. Yang kedua, mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya, baik dari perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, memiliki pengetahuan Islam secara integral yang meliputi materi ketauhidan, akhlak, dan ibadah, serta memiliki wawasan tentang metode pendidikan. Dan yang keempat, memberikan pendidikan tauhid kepada anak-anak hendaknya secara rutin agar anak terbiasa dan benar-benar dijaga. Setelah membahas mengenai tantangan tauhid dalam membina keluarga, kita lanjut membahas mengenai tauhid sebagai fondasi keluarga muslim. Kita semua sepakat bahwa praktik kehidupan pada masa Rasulullah adalah implementasi dari ajaran tauhid. Oleh karena itu, keadilan bagi perempuan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan diwujudkan oleh Nabi dalam realitas sehari-hari dalam masyarakat Islam yang dibangunnya adalah bagian yang paling mendasar dari ajaran tauhid itu sendiri. Dengan tauhid, perempuan dimanusiakan dan diberi haknya secara adil oleh Islam. Tauhid juga mempersaudarakan laki-laki dan perempuan ibarat saudara kandung. Mereka harus bekerja sama, saling menolong, dan bahu-membahu demi tercapainya cita-cita bersama. Seperti dilukiskan dalam hadis, kaum perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Makna dari sabda Nabi itu adalah semangat yang harus mendasari setiap orang dalam kehidupan keluarga. Kehidupan dalam keluarga seharusnya dibangun di atas landasan 3 prinsip tersebut, yaitu persaudaraan, persamaan, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiganya bermuara pada satu sungai, yaitu tauhid. Implementasi prinsip tauhid dalam kehidupan masyarakat seperti dicontohkan Rasul sungguh membawa dampak positif dalam kehidupan seluruh anggota masyarakat. Jika dalam kehidupan masyarakat luas saja diperlukan prinsip tauhid, maka terlebih lagi dalam kehidupan keluarga. Prinsip tauhid mengantarkan setiap anggota keluarga untuk menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Tauhid menjamin rasa keadilan pada semua anggota masyarakat. Tauhid membuat suami istri memiliki komitmen yang kuat dalam perkawinan dan menjadikan mereka mitra sejajar yang kokoh dengan meyakini posisi mereka yang setara dan sederajat sebagai manusia.
Mereka saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai dalam suka maupun duka, berbagi ilmu dan pengalaman. Kehidupan keduanya akan selalu diliputi rasa syukur ketika mendapat rahmat. Sebaliknya, mereka berdua akan sabar penuh tawakal jika diberi cobaan, sebab keduanya begitu yakin bahwa hanya Allah semata tempat bergantung dan tempat kembali kelak di hari nanti. Prinsip tauhid selalu membawa keduanya melafalkan zikir. Keduanya secara kompak merawat dan membesarkan anak-anak mereka dalam kehangatan dan kasih sayang. Demikian pula, bersama-sama membantu setiap anggota keluarga yang memerlukan bantuan, khususnya para orang tua mereka. Dengan prinsip tauhid yang mereka yakini, keduanya akan lebih mudah membangun keluarga yang tentram, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Hal ini berdampak positif bukan hanya bagi keluarga mereka saja, tetapi juga kepada keluarga lain di sekitar mereka. Kehidupan keluarga berbasis tauhid ini pada akhirnya mendorong semua anggota masyarakat tanpa ada perbedaan sedikit pun untuk bersama-sama bahu-membahu menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri keluarga bertauhid. Yang pertama, selalu komitmen menjalankan ajaran Islam. Ciri yang pertama adalah keluarga yang bertauhid akan selalu komitmen dalam menjalankan ajaran Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kegiatan bersama-sama dengan anggota keluarga ketika mengamalkan ritual ibadah. Contohnya sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, memiliki hubungan baik dengan tetangga. Keluarga yang bertauhid memiliki hubungan yang baik dengan tetangganya. Hal tersebut merupakan hasil dari pengalaman ajaran agama Islam. Yang ketiga, aktif dalam kegiatan masyarakat. Selain berhubungan baik, keluarga yang bertauhid sering aktif di dalam kegiatan masyarakat. Biasanya mereka tidak suka bersikap individualis. Mereka lebih senang melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Yang keempat, menaati semua perintah Allah dan Rasulnya. Taat pada ajaran Islam, perintah Allah dan juga Rasulnya adalah ciri dari keluarga yang bertauhid. Yang kelima, menerapkan nilai akhlak yang islami. Salah satunya penyangga utama rumah tangga yang bertauhid adalah dengan menerapkan nilai akhlak yang islami. Yang keenam, penuh dengan perhatian. Sang suami selalu lebih perhatian, mencintai dan mengayomi istrinya. Begitu juga dengan sang istri yang selalu menyenangkan suaminya, menaati perintahnya dan menjaga dirinya. Yang ketujuh, selalu menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat ini. Memang hidup bersih baik dalam perilaku maupun dari segi fisik merupakan keindahan Islam. Yang kedelapan, menjaga dan juga memelihara status dan hak masing-masing. Keluarga yang bertauhid akan selalu menjaga dan juga memelihara status dan hak masing-masing dalam anggota keluarganya. Dan yang kesembilan, selalu bersikap sederhana. Kesederhanaan merupakan karakter Islam. Rasulullah juga mencontohkan bagaimana sederhananya beliau di dalam kehidupannya. Orang yang sudah memiliki tauhid akan lebih dermawan dan tidak boros. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam membangun masyarakat yang berbasis tauhid. Visi keluarga bertauhid adalah dengan Al-Quran, baik dari sikap maupun perhatian. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133 yang merupakan pesan Yakub ketika meninggal dunia. Artinya adalah, adakah kamu ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Dan mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya akan tunduk kepadanya. Di sini ada fenomena saat ini. Yang pertama itu hedonis atau kesenangan, gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Yang kedua adalah materialis atau pengikut paham ajaran materialisme, orang yang mementingkan kebendaan atau harta, uang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah manusia sudah jauh dari nilai-nilai agama. Dan yang keempat adalah dalam mencari suami diutamakan agama dan akhlaknya yang al-amin atau dapat dipercaya. Tauhid tercermin pada akhlak yang dibangun tidak di atas tauhid akan rapuh. Dan setelah mempelajari langkah-langkah dalam membangun masyarakat yang berbasis tauhid, kita diperkenalkan dengan profil keluarga dengan tauhidnya yang kokoh. Jika kita melihat pada salah satu keluarga, bisa dibilang keluarga ini merupakan keluarga yang sangat taat kepada perintah Allah. Tergambar dari keluarga yang taat beribadah, serta bisa dijadikan contoh oleh keluarga lain, yaitu keluarga dari Kiai Haji Khairi Sofa. Kiai Haji
Khairusofa mempunyai 5 anak perempuan. Bisa dikatakan semuanya berhasil dan dalam akhlak dan akidah. Beliau juga merupakan seorang yang mempunyai kesibukan di luar. Selain sebagai pengasuh pondok pesantren, beliau juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Mubalik serta sebagai Rais Syuriah di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas. Banyak karya dan penghargaan yang beliau dapatkan. Beliau aktif menulis buku baik secara personal maupun kelompok. Beliau juga dinobatkan sebagai juara kelompok Sakinah Teladan tingkat nasional tahun 2000. Semuanya itu, beliau tentu harus mempunyai manajemen waktu yang bagus, waktu bersama masyarakat serta bersama keluarga. Dari berbagai kesibukan yang ada, beliau mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Pendidikan bukan dari segi kognitifnya saja, melainkan spiritual juga sangat harus diperhatikan. Dari 5 anaknya, beliau bisa dikatakan sukses dalam memberikan pendidikan dengan metode yang dirasa cukup tepat yang beliau miliki. Fondasi awal terjadinya pendidikan pada seorang anak tentu tidak jauh dari dorongan dan didikan orang tua. Di antara sekian perintah Allah berkenaan dengan amanatnya yang berupa anak adalah setiap orang tua muslim wajib mengasuh dan mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Maka dari itu, orang tua muslim menjadi penunjuk awal bagi keberhasilan anaknya. Tentu, semua orang tua berharap anak soleh dan soleha, dan salah satunya melalui perantara orang tua, anak itu berhasil. Setelah mempelajari pendidikan tauhid dalam keluarga, kita menarik kesimpulan bahwa pendidikan tauhid dalam keluarga merupakan dasar terpenting dalam pembentukan diri pribadi suatu insan yang berguna untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Pendidikan tauhid dalam keluarga yang baik diharapkan kehidupan suatu umat akan semakin baik dan maju, sehingga dengan ini akan menimbulkan adanya keteguhan iman umat muslim sepanjang hayat.